Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran akuntansi pemerintahan yang pada sesi ini kita akan membahas mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah pusat berdasarkan dasar hukum yang mengaturnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Apa sih sistem akuntansi pemerintah ini? Sistem akuntansi pemerintah pusat merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat itu sendiri. Pengertian ini disampaikan menurut PMK nomor 171 tahun 2007 dan PMK nomor 233 tahun 2011. Dijelaskan pula dalam PMK nomor 213 tahun 2013 dan PMK nomor 215 tahun 2016. Fungsi akuntansi SAPP terbagi menjadi 4, yaitu prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain. Untuk proses akuntansinya sendiri meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Pelaksana SAPP sendiri terdiri dari unit organisasi pemerintah pusat, pelaksana anggaran PUN, dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda sumber dana APBN. Tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat yaitu yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansinya. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi. Selanjutnya yang ketiga adalah menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan, serta keuangan pemerintah secara efisien. Struktur sistem akuntansi pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Dalam struktur SAPP itu terdiri dari SAI dan SA-PUN. SAI itu sendiri dijalankan oleh kementerian atau lembaga, dengan SA-PUN dijalankan oleh Kementerian Keuangan. SAI sendiri terbagi menjadi SAIPA dan SIMAK BUMN. Sedangkan SA-PUN terbagi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan penerusan pinjaman, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lainnya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. Nah, apa sih SAI dan SA-PUN itu? Kita akan jelaskan di slide berikutnya. SAI adalah sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara
SAI berfungsi untuk memproses data transaksi keuangan, barang milik negara, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga. Sedangkan unit akuntansi SAI meliputi Satker, wilayah, Eselon 1, kantor pusat kementerian atau lembaga, dan termasuk SKPD penerima dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan atau urusan bersama, serta BLO. SA-Bun itu sendiri merupakan sistem akuntansi bendara umum negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN. SA-Bun berfungsi untuk memproses data transaksi utang pemerintah, investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum negara, dan akuntansi umum. Unit akuntansi SA-Bun meliputi KPPN, Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara, Dirjen Pengelolaan Kas Negara, Dirjen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan lain-lain. Proses akuntansi sistem akuntansi pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Di sini terdapat bagian proses akuntansi SAPP. Dapat kita lihat bahwa alur SAI menjalankan beberapa transaksi dalam bentuk keuangan maupun barang. Transaksi aset dijalankan oleh SIMAK BMN, sedangkan transaksi anggaran, transaksi realisasi, transaksi piutang, transaksi persediaan, transaksi BLO, dan transaksi lainnya dijalankan oleh SAK. Dari 7 transaksi tersebut akan menghasilkan General Ledger SAI yang akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan kementerian atau lembaga. Sedangkan pada SA-Bun sendiri, transaksi-transaksi akan dilaksanakan oleh SIAP, SAUP, SAIP, SAPP, SATD, SAPSBL, SABL, SATK yang akan menghasilkan General Ledger SA-Bun yang akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan BUN itu sendiri. General Ledger SAI dan General Ledger BUN akan digunakan sebagai dasar LKPP yang selanjutnya diserahkan ke BPK untuk direview. Output subsistem sistem akuntansi pemerintah pusat berupa LKPP yang akan dijelaskan di materi selanjutnya. Dalam bagian proses akuntansi SAPP terdapat LKPP. LKPP itu sendiri meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selesai sudah penjelasan di sesi ini terkait sistem akuntansi pemerintahan. Kami ucapkan terima kasih.